Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Semoga tidak bosan. Ya, tidak boleh jenuh ya nyari ilmu. Karena menurut saya dibandingkan di kampus, nyari ilmu model seperti ini lebih ikhlas ya. Kalau di kampus kan tiap hari kerjaanmu gerundel. Iya, gerundel dosennya tidak mutu lah, gerundel absen lah, gerundel ya. Jadi agak berat. Semoga yang kayak gini jadi suluk kita ya. Nanti kalau yang belajar tasawuf, ada salah satu suluk, memang thalabul ilm itu bisa jadi salah satu wahana untuk kita semakin dekat dengan Allah. Jadi salah satu gaya suluk. Ada seorang sufi yang dia jadi sufi karena ketekunannya cari ilmu, ketekunannya ngaji, bukan ketekunannya ngasih pengajian. Jadi dibalik. Selama ini kan yang wali, yang sufi itu yang ngasih pengajian. Tapi ada sufi yang 80 tahun dia tekun ngaji, dan dia jadi kekasihnya Allah gara-gara itu. Meskipun nanti di usia tuanya dia jadi sufi juga, akhirnya ngasih pengajian juga. Dan momen ketika dia ngasih pengajian itu agak dramatis. Ini saya dapat ceritanya dari Iran. Jadi ada seorang tua yang rajin sekali ngaji sejak muda sampai umur 80 tahun. Dan secara nggak sadar tiba-tiba dia disayangi Allah jadi walinya, meskipun dia sendiri nggak tahu. Sampai suatu ketika oleh Allah diuji, dan ujian ini nanti yang bikin konversi, dia jadi dari murid jadi mursyid. Jadi oleh Allah diuji. Suatu ketika waktu dia berangkat pengajian, di pinggir jalan ada perempuan yang nyegat, ngajak ke kos-kosannya. Zaman dulu nggak ada kos-kosan ya. Ngajak ke rumahnya. Dan pokoknya perempuan ini ngerayu-ngerayu, alah, sampean kalau nggak pernah dosa tiap hari istighfar, yang diistighfari apa? Semakin banyak dosa, istighfarnya kan semakin mantap. Jadi biar tambah kusuk, tambah ayolah kita dosa lah dikit-dikit, jangan bersih-bersih. Kalau terlalu bersih istighfarnya kurang mantap. Iya, rayuannya. Si perempuan ini sampai kemudian si Pak tua ini yang sudah jadi sufi ini bingung nolaknya gimana. Akhirnya dia dalam hatinya berdoa pada Allah, ya Allah, kalau ngajiku, ibadahku selama ini kamu terima, kasih aku isyarat, selamatkan aku dari perempuan ini. Dan tiba-tiba dia dapat semacam ilham untuk pergilah ke kamar mandi. Dan masuklah dia di kamar mandi, terus ngobrol lagi sama Allah. Lah ngapain terus setelah saya di kamar mandi? Buang kotoran. Setelah buang kotoran, laburkan kotoran di tubuhmu. Jadi tubuhnya dikuasai kotorannya terus keluar ya. Sak ganteng-gantengnya orang kalau sudah dikasih kotoran kan ya males juga yang mau mendekat. Dan dengan jalan itu dia selamat. Sampai kemudian ya, wah ini ketinggalan ini pengajiannya, sudah jam 8 lebih seperempat. Maka dia cepat-cepat mampir di kali sebentar, karena tubuhnya kotor. Dia berendam sebentar terus berangkat lagi ke masjid. Dan biasanya di depan, tapi sekarang akhirnya duduknya di belakang karena telat. Ini mursyidnya ini yang biasa ngasih pengajian. Awalnya ngasih pengajian biasa, tapi tiba-tiba diem. Ada bau apa ya ini di masjid? Ayo ngaku siapa yang bau. Nah, ini si Pak tua ini.
jangan-jangan bauku tadi ya. Dia bingung, ini wah ngaku ndak ya. Pak Yainya, dah kalau nggak ada yang mau ngaku, tak cek satu-satu. Pengajiannya off dulu sebentar, dibaui satu-satu gitu. Sampai pas mau si Pak Tua ini, wah ini gawat, ini ketahuan mesti. Tak ngaku dulu aja. Jangan-jangan bau saya, Syekh, ini saya tadi ada. Terus dia cerita, ada masalah, ada gitu. Mohon maaf saya agak bau. Nah terus kata mesti, enggak, maksudku bukan bau itu. Ternyata memang dari sampean. Ini bau surga. Jadi bukan bau ndak enak, tapi ini bau surga. Sejak tadi tak cari-cari, ternyata sampean yang bau surga. Jadi dia cerita, kalau begitu sekarang saatnya sampean yang ngajar, bukan saya. Jadilah dia terus guru, tidak lagi murid. Nah, saya ngerti yang dari ngaji filsafat nanti ada salah satu ya yang ganti saya di sini. Jadi kalau di pinggir jalan ada perempuan nyegat, jangan dipeduliin, tetap ngaji. Oke, ganti posisi. Oke, bismillah, kita mulai lagi. Sambil cerita, sambil nunggu yang lain biar nggak telat materinya. Bismillah, malam ini kita ketemu dengan filosof Perancis lagi, filosof postmodern, Pierre Bourdieu. Ada yang membacanya Pierre Bourdieu, ada yang membacanya Pierre Bourdieu. Tidak apa-apa salah baca nama. Wong orang sana juga ngomong nama kita juga salah-salah. Tidak, jangan takut salah baca nama. Yang penting karepe kan ya orang itu. Jangan minder hanya gara-gara nggak bisa baca nama. Taruhan berapa Pierre Bourdieu ini kalau membaca namaku juga mesti keliru. Iya, jadi filosof Prancis Posmo yang sangat populer khususnya dalam kajian cultural studies. Meskipun dia fokus kajiannya selain filsafat sosial juga sosiologi kritis. Pierre Bourdieu meninggalnya belum lama, tahun 2002. 2002 kalian mesti SMP ya, SD masih ya, masih kecil kamu berarti ya. Saya 2002 sudah jadi dosen. Jangan salah, tua loh aku itu. Dari tahun 1 Agustus 30 sampai 23 Januari 2002. Ilmunya Pierre Bourdieu itu sering disebut sosiologi kritis, critical sociology, atau genetic structuralism, strukturalisme genetik. Masterpiece-nya judulnya Distinction, a social critic of the judgment of taste. Ini ada yang bilang buku nomor 6 paling dahsyat di dunia sosiologi, dan buku nomor 10 paling dahsyat di dunia filsafat. Saya tidak tahu yang nomor 1 sampai nomor 5 apa. Pokoknya disebut nomor 6, ada yang bilang disebut nomor 10. Ya kan kayak kamu itu loh, uang itu nomor 5 apa nomor 6, nomor 1 sampai nomor 4 nggak tahu apa. Padahal berarti uangnya paling penting. Dia dipengaruhi oleh Wittgenstein, Maurice Merleau-Ponty, Edmund Husserl, Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim, dan Lévi-Strauss. Gurunya banyak sekali ya. Kamu gurunya cuma satu, saya lagi. Nasibmu. Harusnya agak luas wawasan. Pokoknya pengajian siapa aja datang aja. Semakin banyak gurunya semakin kaya dengan ilmu. Kan tak bilang tadi itu sulukmu, cari ilmu. Wittgenstein tradisi filsafat bahasa, Merleau-Ponty Husserl dari kelompok fenomenolog, Karl Marx sosiolog Marxisme, Weber sosiolog
Durkheim, sosiolog Levi-Strauss, dari tradisi strukturalisme. Ya nanti mungkin yang postmodern kita tambah satu lagi minggu depan dengan yang Braudiat. Setelah itu kita ke timur sebentar. Paul Ricoeur posmo bagian kedua yang nanti isinya tokoh-tokoh hermeneutik. Biar kamu gak bosan di posmo terus. Jadi karena Paul Ricoeur kan menonjol di hermeneutiknya. Nanti di hermeneutik kita ngomong mulai Gadamer, Paul Ricoeur, Beatty, Schleyer, Masur dan kawan-kawan. Cuma itu fase posmo gelombang kedua ya, biar gak kamu jenuh di barat terus. Ke timur, saya tidak tahu timur itu nanti, karena Islam kan sudah agak panjang kemarin, mungkin timur yang agak baru, mungkin tak kasih. Kalau tidak Cina ya India ya, sebentar aja 3-4 sesi untuk Cina atau India. Setelah itu balik ke barat lagi dengan hermeneutik. Setelah hermeneutik fase kedua, kita kembali ke Islam. Karena nanti hermeneutik ini banyak sekali mempengaruhi tokoh-tokoh intelektual muslim kontemporer. Harus ngerti hermeneutik dulu, baru kembali ke Islam. Setelah itu mungkin kembali ke barat lagi, kita pilih tradisi-tradisi tertentu. Mungkin filsafat bahasa, atau filsafat agama, atau filsafat apa, pokoknya nanti tematik seperti itu. Dan polanya nanti gitu, kembali lagi ke timur lagi. Entah timurnya India, apa Cina, apa Jawa, apa nanti balik lagi ke barat, balik lagi ke timur, termasuk Islam dan seterusnya. Biar nggak jenuh. Nggak tahu kamu jenuh apa enggak. Yang jelas saya yang mesti agak jenuh kalau ngomong posmo terus, itu ngomong subjektif terus. Itu saya takutnya menurutmu terus yang benar itu hanya yang subjektif, yang ala posmo. Maka harus ada selang-seling biar wawasanmu banyak dan kaya. Oke, selesainya kapan? Jangan ditanya. Pokoknya nggak ada selesainya selama aku mau, kamu mau, dan Allah mengizinkan. Kita akan tetap jalan, kan gitu prinsipnya. Kayak pacaran itulah, aku mau, kamu mau, Allah mengizinkan. Nah, aku mau, kamu mau, Allah nggak mengizinkan juga kan nggak nyambung. Jadi rumusnya cuma 3. Oke, kita lihat apa sih yang diomongkan si Pierre Bourdieu ini. Biografinya lurus-lurus saja, nggak ada yang aneh. Istrinya 1, anaknya 3. Pierre Bourdieu waktu dia masih muda, seumuran kalian, itu sebenarnya dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah tidak bisa ngomong jelas. Jadi kalau disuruh ke depan presentasi, kalau ngomong bulat temannya juga bingung. Kemudian apalagi ya, tapi dia orang lurus. Pernah juga ikut wajib militer di Aljazair, meskipun nanti balik lagi jadi filosof. Dia dikagumi oleh teman-temannya waktu kuliah karena kecerdasannya. Seorang Pierre Bourdieu, filosof yang membahas teori tapi sangat membumi, itu Pierre Bourdieu. Jadi teori-teori sosial, tapi nanti kamu lihat, kelihatannya istilah-istilahnya agak sangat ilmiah, sangat filosofis, tapi begitu dijelaskan akan kelihatan bahwa sebenarnya dia sedang ngomong hidup kita sehari-hari. Tidak suudzon kayak Foucault kemarin, dan tidak radikal kayak Derrida. Tapi menurut saya agak komprehensif, agak sangat nyambung dengan kehidupan kita. Itu Pierre Bourdieu. Ya meskipun karena tulisan-tulisannya dalam bahasa Perancis, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian dibawa ke Indonesia, jadi seolah-olah rumit, padahal enggak. Pikiran-pikirannya agak simpel sebenarnya. Oke, kita lihat. Yang diomongkan oleh Pierre Bourdieu pada intinya adalah praksis sosial. Praksis mungkin tidak sama ya dengan, makanya disebut praksis bukan praktis. Karena kalau praktis itu kalau di Indonesia konotasinya beda. Kalau praktis itu kan
Gampang-gampangan ini apa kan gitu praktis. Praktisnya aja. Kalau praksis itu implementasi dari teori, lebih dekat ke praktek. Tapi kadang-kadang praktek itu tidak ada teorinya. Tapi kalau praksis itu pasti ada teorinya. Perilaku sosial sama, itu praksis namanya. Nah, katanya Bourdieu, praksis sosial itu dialektika antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Oh, ini istilah-istilah yang jelimet kayak gini koyok luar biasa, tapi kalau dijelaskan nanti ya sederhana. Internalisasi eksterior itu ketika seseorang menyerap, menginternalisasi dunia di sekelilingnya. Itu namanya internalisasi eksterior. Kalau eksternalisasi interior itu ketika seseorang mengungkapkan hasil pemahamannya, hasil resepsinya tadi, hasil serapannya, baik dalam perilaku, dalam perbuatan, dalam interaksi dengan orang lain. Itu namanya eksternalisasi interior. Dari luar diserap ke dalam, dari dalam diekspresikan keluar. Jadi istilahnya internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Oke. Jadi hidup kita sehari-hari itu isinya dua itu. Kamu serap ke dalam, kamu ekspresikan keluar. Ngaji hari ini kok dingin ya. Itu kan kamu serap ke dalam, terus kamu ekspresikan keluar. Dingin-dingin ini enaknya minum teh hangat. Nah, itu ekspresi keluar. Jadilah praksis minum teh. Kamu ujian, begitu baca soal, soalnya koyong ini susah mesti jawabnya. Dengan kamu internalisasi, kamu cari-cari dalam dirimu, nggak ada jawabannya, referensi sejak tadi nggak ada. Terus akhirnya eksternalisasinya apa? Terus pokoknya diawur oleh ijtihad. Ijtihad itu kan kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Jadi nggak mungkin salah lah ijtihad. Nah, itu eksternalisasi. Nah, apa sih yang membentuk dunia dalammu? Yang tadi melakukan internalisasi dan eksternalisasi, yang membentuk namanya habitus. Sementara dunia luar kita yang diinternalisasi dan jadi sasaran eksternalisasi itu namanya arena. Nanti dijelasin satu-satu apa habitus, apa arena. Jadi ini dialog selalu. Kita hidup dalam arena dan kita punya habitus. Kita menyerap dari luar, kita ekspresikan keluar. Nah, dialektika ini, kenapa sih kok yang diserap sama, ekspresinya bisa beda-beda? Yang membedakan itu apa? Yang bisa bikin beda itu apa? Itu namanya kapital modal. Gitu loh. Jadi kita punya habitus, kita hidup dalam arena. Yang kita lakukan dalam arena sesuai habitus kita, itu ditentukan oleh modal yang kita miliki. Jadi kuncinya itu. Nanti kita lihat satu-satu ya. Habitus itu apa sih? Habitus itu nilai-nilai, mode-mode hidup. Habitus itu gaya-gaya ekspresi. Habitus itu benar salah, pantas nggak pantas, baik buruk, indah dan tidak indah, yang kita serap dari sekeliling kita. Jadi habitus inilah nanti yang jadi world view kita. Habitus inilah nanti yang jadi perspektif kacamata kita. Habitus inilah nanti yang jadi gaya hidup kita.
di ruangan ini, coba lihat, kan semuanya nggak pakai kopiah kan, coba dicek rambutnya satu-satu. Beda-beda kan cara nyukuri, meskipun jenis rambutnya sama, tapi gaya sisirannya aja bisa beda-beda. Kamu kalau belum sisiran kayak gitu merasa belum sreg. Itu contoh kecil jenis habitus. Ya kan, kadang-kadang ada rambutnya jatuh ke depan satu aja, malah jangan sampai jatuh. Sementara yang lain malah diusuk-usuk biar ruwet, biar itu. Ada yang gitu. Kenapa? Itu namanya habitus. Ada yang kalau klimis itu malu, ada yang klimis itu harus. Itu habitus namanya. Sholat itu awalnya kewajiban, diperintahkan padamu, dan kamu anggap dia benar, kamu jalankan. Lama-lama dia membentuk habit, jadi habitus. Itu yang bikin kamu nggak enak ya kalau sholat. Padahal nggak apa-apa kan sholat dalam tanda petik loh ya. Allah nggak datang terus mukuli kamu kan nggak. Tapi kan kamu merasa nggak enak, belum sholat isya ini Pak, ngajinya agak awal. Sekarang isyanya kan agak malam Pak. Kenapa bisa begitu? Habitus. Dalam dirimu sudah terpola itu. Makanya orang yang biasa jujur, habitusnya jujur, begitu dia tidak jujur, begitu dia bohong, nggak enaknya kan luar biasa. Nggak enak ya masa bohong. Tapi begitu kamu bolak-balik bohong, lama-lama akan terpola dalam dirimu, terinternalisasi dalam dirimu habitus kebohongan. Kalau habitusnya sudah habitus bohong, kalau nggak bohong nggak enak. Ya kan, bohong jadi biasa aja Pak, bohong. Yang lain juga bohong, nggak apa-apa. Ini habitus. Ini nanti ada hubungannya dengan pendidikan. Dunia sekelilingmu itulah yang membentuk kamu. Kadang-kadang ada dosen geruneng, mahasiswa itu ngeritik dosennya. Mahasiswa yo podo ae teman-teman. Kenapa sih kok mahasiswanya sama aja dengan dosennya yang dia kritik? Karena dia menginternalisasi lingkungan sekelilingnya. Dan jadilah itu habitus. Jadi pola hidup, pattern, worldview. Dan ini sifatnya habit itu sebenarnya main, ada di pikiran. Meskipun main yang nyetir fisik. Benar salah, baik buruk, pantas dan tidak pantas, itu kan pikiran sebenarnya. Tapi kan ini pikiran yang nyetir fisik. Itu pikiran yang nyetir fisik itu kan nanti kalau di filsafat namanya heksis. Jadi heksis sama habitus itu sebenarnya konsep yang sama. Kalau heksis dari Aristoteles dan kawan-kawan di era klasik. Sejumlah orang ini yang malam ini hadir, itu masing-masing pasti punya habitus sendiri-sendiri, sesuai cara hidupnya masing-masing, sesuai nilai yang dia hayati selama ini. Itu habitus. Kenapa sih susah sekali kamu dari ngerokok menjadi tidak ngerokok? Karena sudah jadi habitus. Untuk mengubah biar kamu nggak ngerokok itu perlu perjuangan berat. Karena habitus ini kayak jajan sudah dicetak, sudah ada cetakannya. Kayak mesin cetak sudah ada platnya itu loh. Itu kan mau nggak mau harus ganti plat. Jadi habitus. Kenapa sih kok misalnya kamu pacaran lama terus putus, itu sembuhnya lama. Kenapa? Karena pacarmu jadi habitus. Dia jadi pola dalam hidupmu, dia jadi pattern. Maka ustadz-ustadz kita dulu kan selalu ngasih, biasakan dengan hal yang baik-baik meskipun kecil. Istiqomahlah, kenapa? Biar jadi habitus, biar nggak anget-anget ayam. Tahajud ya seminggu sekali lah, 2 rakaat nggak apa-apa kan gitu. Yang penting rutin ini apa? Membentuk habitus, membangun habitus, gaya hidup, kebiasaan.
Kalau cita-citamu pengen jadi dosen, akademisi, ilmuwan, ya bangun habitus misalnya suka membaca, seneng nulis. Kalau enggak berat nanti, karena habitus membaca dan nulis itu dibutuhkan di dunia akademik. Kalau kamu cita-citanya jadi montir, ya senenglah sama bengkel. Kalau kamu benci sama bengkel, apa ya iso kamu jadi montir. Kalau ingin jadi pilot, ya harus berani naik pesawat terbang. Kalau naik pesawat terbang aja takut, ya kamu tidak akan bisa jadi pilot. Itu habitus. Dan kamu sendiri yang ngerti kan cita-citamu apa. Sesuai cita-citamu, bangunlah habitusmu sejak sekarang. Yang ingin bisnis, ya mulai sekarang kembangkan jiwa entrepreneur. Itu habitus. Oke. Nah, habitus itu modal pertama. Untuk membangun habitus, ada faktor kedua yang dibutuhkan, yaitu modal, kapital. Jadi modal adalah hal-hal, sesuatu yang harus kita miliki untuk mencapai tujuan tertentu, untuk melahirkan kesempatan-kesempatan dalam hidup. Itu kita butuh modal. Kalau kamu ingin jadi dosen, harus punya habitus rajin baca dan harus punya modal buku. Saya rajin baca loh Pak, saya semangat sekali baca. Sayangnya saya nggak punya buku Pak. Podo ayo mau copo. Nah, modal itu ada di situ. Saya nggak punya buku Pak. Modal fisik, ekonomi saya nggak punya, tapi saya punya modal sosial Pak. Modal sosialnya apa? Teman-temanku banyak yang punya buku Pak, saya kan bisa pinjem. Saya punya kartu perpus loh Pak. Itu kan bentuk modal sosial. Atau modal apalagi ekonomi, atau modal budaya. Misalnya saya nggak harus rajin baca Pak, cukup saya nyetel TV, browsing di internet, nah sudah bisa baca sekarang. Itu kan modal budaya. HP ku kan Samsung yang terbaru Pak, jadi baca-bacanya enak kan gitu. Itu modalnya namanya, kapital. Jadi kita punya pola perilaku, tapi pola ini didukung modal. Meskipun habitusmu luar biasa, tapi kalau nggak ada modalnya, ya wallahu a'lam bishawab. Kamu nggak punya kapitalnya. Misalnya saya ingin jadi kiai Pak, nah, mulai sekarang saya ingin rajin ngaji Pak. Punya modal kapital apa? Misalnya modal ekonomimu apa sih? Saya punya pondok Pak. Oh bagus. Modal sosialnya, oh relasiku banyak Pak. Santriku mesti akeh nanti. Teman-temanku kan banyak. Bagus. Modal kulturalmu apa? Oh saya bisa memimpin tahlil Pak. Saya bisa memimpin. Nah itu modal kultural. Dengan ini kamu bisa masuk ke arena nantinya. Jadi habitus, kapital. Kalau kapital tak bagi dulu biar kesini dulu. Kapital itu kalau di Burdu ada 4. Ada modal itu, ada modal ekonomi, ada modal sosial, ada modal budaya, ada modal simbolik. Mulai sekarang kamu nabung ya. Modal ini, cita-citamu apa? Saya sering tanya cita-citamu apa, karena kebanyakan kalau sudah mahasiswa itu sudah nggak punya cita-cita. Beda sama anak TK, anak SD. Anak TK, SD itu kalau ditanya cita-cita, jawabnya cepet mesti. Pengen jadi apa? Dokter, polisi, mesti gitu. Pramugari, mesti gitu. Nah kalau sudah mahasiswa kan kalau ditanyakan mesti kamu toleh-toleh. Besok ingin jadi apa? Mesti nggak tahu Pak.
IP pas-pasan. Ya, mesti gitu kan kamu mikir kuliahnya. Ya saya sih nggak pas-pasan Pak, IP saya 3,8. Cuma ya usuluddin Pak, jadi apa? Bisa mesti mikirnya kan ngono. Kamu gak jelas karepe dhewe. Bingung karepe dhewe. Kayak yo kalau kamu ndak jelas cita-citamu ya susah kamu membangun habitus. Terus modal apa yang harus kamu kumpulkan? Karena apa? Kamu tidak jelas besok mau masuk ke arena yang mana. Saya ingin jadi DPR Pak. Nah itu kan jelas. Ekonominya berarti ya kumpulin duit besok kalau pemilu kamu butuh modal banyak secara ekonomi. Secara sosial kamu butuh banyak relasi, banyak teman untuk biar kamu dicoblos. Secara budaya ya mungkin kamu perlu status, kamu perlu gelar, kamu perlu ijazah. Kadang-kadang butuh simbolik. Ya kamu cek audienmu. Misalnya saya butuh modal simbolik Pak, karena ini masyarakat Jawa, ya saya harus pakai belangkon biar dianggap ngerti Jawa. Oh ini banyak santrinya Pak, ya saya harus pakai kopiah, pakai serban, terus dipoto sambil bawa tasbih misalnya. Itu modal simbolik. Kan di masyarakat itu simbol. Biar nggak dianggap kuper ya saya bawa HP terbaru Pak, mobil terbaru. Karena saya nggak pernah kuliah ya masyarakat kan butuh simbol gelar Pak, ya tak beli aja. Ya kan enak, rancangannya jelas. Maka dengan ini saya siap masuk ke arena politik. Kan gitu. Ya itu tadi syaratnya, arenamu harus jelas dulu. Kalau nggak jelas arenanya ya susah. Kalau mau jadi akademisi, mau jadi dosen, ya modal ekonominya ya jelas. Nanti misalnya untuk beli buku, untuk ngelamar ke sana kemari, untuk itu kan butuh ekonomi. Kadang-kadang juga butuh relasi, kenalan. Oh tenang aja, saya kenal direkturnya, saya kenal rektornya, saya kenal yang uji-ujian besok. Itu modal sosial. Modal budaya mungkin dibutuhkan ijazah, status, gelar, itu kan dibutuhkan. Dan modal simbolik. Jadi apapun yang kamu miliki itu sebenarnya modalmu. Hanya saja modalmu itu relevan nggak dengan arenamu dan dengan habitusmu. Ngaji malam ini itu kan sebenarnya dalam rangka mengumpulkan modal. Cuma karena nggak jelas arenamu besok apa, kamu juga masih bingung-bingung gimana buat apa ya Pak filsafat itu ya. Seandainya saya bilang ke orang, aku lo ngerti filsafat, itu terus kira-kira dapat apa ya dari masyarakat, kan gitu. Itu modal. Yo karena di sini nggak ada ijazahnya, jadi ya nggak bisa modal simbolik ijazah ngaji filsafat. Jadi pakai aja secara non formal filsafat. Mungkin filsafat adalah modal untuk besok kalau kapan-kapan ada kamu nyalon DPR atau presiden, ada debat terbuka. Nah, itu mungkin filsafatnya agak kepake. Atau kamu kalau misalnya pengen jadi tani, kira-kira filsafat gunanya apa? Bingung ya kamu? Banyak, justru petani adalah orang yang punya banyak waktu untuk melakukan refleksi. Karena tani itu kan habis tandur kan tinggal ditunggu. Sambil nungguin burung lewat itu kan kamu bisa baca buku filsafat. Atau lo ya kan dagang kan gitu, kamu sambil nunggu pelangganmu datang kan kamu bisa baca Das Kapital atau baca kan gitu. Malah yang susah nggak bisa baca, nggak sempat mikir itu yang dosen, yang guru, yang mahasiswa. Kalau yang kerja di mana-mana banyak waktunya. Tuh kapital. Selain kapital ada arena. Arenamu besok apa? Arena pertanian, arena perikanan, arena dan seterusnya. Harus jelas. Ketika arena jelas, tinggal dicek habitusmu sesuai enggak. Kayak saya ini filsafat, untung arenaku kampus. Begitu aku pulang kampung, enggak laku filsafatku. Jadi habitus dan kapitalku enggak ada gunanya kalau aku pulang kampung. Karena di kampung arenanya sudah beda. Ya kan?
Aku ndak ada apa-apanya sama Pak Yaiku yang tiap hari dalile wal asri terus. Tapi dia di sana laku. Kenapa? Karena habitus dan kapitalnya pas sesuai masyarakat sana. Sementara begitu aku pulang kampung ning kono ya paling tolak-tolak. Ndak mungkin kan aku ning kampung terus ceramah tentang Edmund Husserl apa Hegel apa kan. Jadi arenanya ndak sesuai. Meskipun luar biasa, habitusnya hebat. Itu sama kan kayak kamu pulang kampung di sana nggak ada listrik. Meskipun kamu punya modal uang banyak, mau beli kulkas, beli mesin cuci, tapi nggak ada gunanya, nggak nyambung. Listriknya belum ada. Bukan kayak saya ada cerita kalau petani-petani mbako di pelosok di Temanggung itu yang pas dulu belum ada listrik, begitu panen mbako duitnya berlimpah ruah, bingung, akhirnya beli kulkas hanya untuk naruh baju. Jadi bajunya ditaruh di kulkas terus. Jadi kaya mendadak dan begitu waktunya nanam mbako lagi butuh uang lagi, dijual lagi semuanya, nanti panen lagi beli lagi. Nah, itu arena mbako. Nah, jadi arena adalah ruang-ruang yang ada di dalam masyarakat. Arena ngaji filsafat mungkin beda loh dengan arena ngaji tasawuf, arena ngaji hikam, arena ngaji kejawen. Modal dan habitusnya mungkin juga yang diperlukan beda. Kalau ngaji tasawuf ya modalnya, kalau ngaji filsafat kamu cengengesan, celelean, celononan suwek-suwek ya ora apa-apa lah wong ngaji filsafat. Cuma nek ngaji tasawuf Kiai Imron ya kedunan lah sidik-sidik ben. Kenapa? Arenanya beda ya, kamu harus ngerti. Dan habitusnya juga beda. Jadi dalam hidup ini, dalam dunia praksis sosial, sebenarnya isinya 3 itu: habitus, kapital, arena. Siapa yang habitusnya paling pas, kapitalnya paling banyak, dan arenanya paling sesuai, dialah yang menang di dunia sosial. Kenapa Jokowi yang lolos jadi presiden Indonesia? Pasti karena dia punya habitus yang pas, yang dicari oleh orang Indonesia. Nyari presiden kayak gini aja deh. Selama ini kita nyari presiden ningrat semua, bangsawan semua. Sekali-sekali dari orang biasa, dari pedagang mebel misalnya. Dan dia hadir dengan habitus yang pas, kapitalnya juga pas. Dia punya modal, dia punya hal-hal yang dicari orang, dan dia terjun di arena yang pas. Dia jadilah presiden. Sementara mungkin ini analisis awur-awuran, Prabowo yang dari kalangan ningrat, keluarga elit, nah itu orang Indonesia sudah nggak terlalu tertarik, wis bolak-balik dihapusi orang-orang ningrat. Soeharto, Soekarno itu kan bangsawan semua. SBY ini bangsawan, belakangan jadi bangsawan. Terus ya, nah itu kan terus orang Indonesia jenuh kan, ini nyari presiden yang jangan terlalu bangsawan lah, yang biasa-biasa aja, yang penting kelihatan care sama kita. Dan muncullah Jokowi. Jadi the right man on the right place, jadilah dia. Bukan karena apa-apa sih, bukan karena dia luar biasa ngungguli orang se-Indonesia, hanya dia karena habitus, kapital, dan arena yang dia pilih pas. Kamu juga begitu. Di segala hal yang kamu hidup di sana, hidupkan 3 hal itu. Misalnya di masjid, masjid ini habitusnya kayak gimana sih? Yang disenangi jamaah yang kayak gimana, atau ustadz yang kayak gimana? Yang dibutuhkan apa di sini? Itu modal, kapital. Di sini nggak perlu serban, nggak perlu kopiah putih, nggak perlu sarung, nggak apa-apalah. Yang penting mau ke sini duduk diem, tenang, nanti malah dikasih teh. Asal nggak macem-macem. Nah, plus arena. Ini arena religius meskipun filsafat, jadi yo meskipun pakai celana nggak pakai sarung, yo nggak usah nyak-nyakan lah, nggak salah. Itu arena.
Di ruang apapun, ketika di kampus juga kamu harus ngerti habitusnya, butuh gimana, butuh kapital apa, dan arenanya, karakternya seperti apa. Bahkan dalam hubungan antar individu, itu kan yang sering bikin kalian ada teman yang cocok, ada yang teman yang gak cocok. Itu biasanya karena habitusnya sama atau tidak sama, kapital yang dimiliki sama atau beda, dan arenanya sejalan. Misalnya kamu punya teman cenderung sastrawan, sementara kamu cenderungnya rodo-rodo preman. Lha iki lak nyambung, sing siji puitis-puitis, sing siji sak karepe dhewe. Itu tidak nyambung mesti. Habitusnya sangat berbeda. Mesti tidak enak berteman dengan yang punya habitus kebalikannya. Isinya mesti gegeran. Jadi praksis kita ada habitus, ada kapital, ada arena. Nah, cuma ini cumanya, meskipun secara naluriah, secara alami kita butuh tiga itu, dalam prakteknya habitus, kapital, dan arena pada gilirannya akan melahirkan namanya dominasi simbolik. Jadi kayak tadi kan kamu bilang, habitus itu lahirnya dari persepsimu tentang mana baik, mana buruk, mana pantas, mana nggak pantas. Harusnya aku berperilaku begini, harusnya aku berperilaku begitu. Nah, lahirnya mana yang harus, mana yang boleh, mana yang tidak, ini kalau dalam cermatannya Bourdieu itu lewat satu proses namanya dominasi simbolik. Jadi kamu sebenarnya didominasi, ditindas secara simbolik. Meskipun kamu terima saja, entah kamu sadar apa enggak sadar. Kayak tadi loh, misalnya saya bilang bahwa meskipun ini masjid, pakai celana enggak apa-apa kok. Itu kan kamu enggak sadar bahwa kamu tak dominasi, bahwa harusnya nang masjid itu pakai sarung. Ada meskipunnya enggak apa-apa, itu kan seolah-olah ya wis lah kamu tak maklumilah wong ngaji filsafat. Itu kan dibalik itu ada ideologi bahwa harusnya nang masjid ki ya sarungan, ketonan, pakai jubah, pakai serban kan gitu. Nah, ini kan makna yang dipaksakan padamu dalam tanda petik lo ya, didominankan, dihegemonikan padamu. Dominasi di tengah masyarakat selalu begitu. Selalu yang punya otoritas, punya kekuasaan, memaksakan simbol-simbol nilai dalam hidupmu. Yang pakai kaos itu nggak sopan. Yang sopan itu yang pakai baju. Syukur-syukur pakai dasi, syukur-syukur pakai jas, syukur-syukur pakai kopiah. Itu kan dari mereka dan kamu terima saja. Logis dan tidak logis kamu tidak mikir ke sana karena kamu anggap mereka punya otoritas. Jadi kamu ditindas secara simbolik. Kamu seneng sih, kamu suka dengan yang namanya sopan. Tapi sopan itu kayak gimana kan kamu ikut lingkungan sekelilingmu. Itu yang disebut dominasi simbolik. Kalau di barat misalnya, sopan itu kalau kamu ngomong sama orang, tatap wajahnya, kan gitu. Itulah simbol bahwa kamu menghargai dia. Kebalikannya kalau di Indonesia, yo kalau ngomong apalagi sama orang tua, yo jangan neranyak kamu. Kamu menatap wajahnya dianggap nantang, apalagi sama preman. Bawa lirik sidik wae ditantang kan kamu, ngapain lihat-lihat kan gitu. Kalau di barat ngomong harus papasan. Dan dilihat, kalau kamu ngomong kok sambil lihat sana, lihat sini sambil nunduk, itu dianggap nggak menghargai. Nah, makna kayak gini itu kan janjinya nggak dari kamu, dari lingkungan sekelilingmu yang dipreserkan padamu, dipaksakan padamu. Kamu harus gini loh kalau ingin jadi anak baik. Itu namanya dominasi simbolik. Kamu harus gitu loh, kamu harus gini loh. Kalau kamu suka padaku, sholat subuh yang rajin ya. Kalau enggak, aku enggak mau padamu. Nah, itu dominasi simbolik. Seolah-olah anak baik itu yang kayak gitu. Yang enggak gitu bukan anak baik.
Di mana-mana ada. Bahkan saya yakin 90% prinsip yang kamu ikuti hari ini, yang kamu jalankan hari ini dalam hidupmu, itu hasil dominasi simbolik. Nggak selalu jelek, nggak selalu jelek, tapi yang jelas berasal dari luar dirimu, hasil dari hegemoni dan dominasi dunia sosialmu, dunia eksternal kita. Dan kadang-kadang sifatnya tidak komunal loh, sangat individual. Kayak mungkin sampai yang kecil-kecil, model baju, merek sampo, itu kan dominasi simbolik. Meskipun yang mendominasimu mungkin TV, orang yang baik, orang yang buruk, orang yang disukai dan tidak disukai, itu dominasi simbolik. Dan ya itu tadi, kamu tidak bisa keluar. Karena kalau kamu keluar dari dominasi ini, terus kamu sering dianggap keluar dari tatanan. Anak soleh itu yang gini. Kalau kamu tidak kayak gitu, dianggap anak nakal. Karena lawannya soleh itu nakal. Dan itu di masyarakat berjalan seperti ini. Ada yang agak longgar, ada yang sangat sempit. Dan yang dominasi yang sangat sempit ini nanti yang di belakang nanti melahirkan namanya resistensi. Jadi penindasan dengan menggunakan simbol-simbol. Bahkan hari ini tidak cuma kecil individu, negara per negara itu juga dominasi simbolik. Indonesia gayanya kayak Amerika itu karena orang Indonesia, pemerintah Indonesia melihat yo yang demokratis itu yo Amerika, terus dia ikut Amerika. Itu contoh dominasi simbolik. Oke. Jadi habitus, kapital, kemudian arena pada gilirannya ditentukan oleh dominasi simbolik. Jadi tadi seolah-olah kamu bebas. Wah, aku bisa merancang habitus sendiri deh, bisa mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya nih, bisa nyari arena sesuka hati nih. Ternyata tidak begitu prakteknya. Kamu dicegat oleh yang namanya dominasi simbolik. Tadi kamu, wah saya punya cita-cita sendiri pak, saya ingin jadi entrepreneurship. Itu seolah-olah pilihanmu. Kalau kamu telusuri sebenarnya enggak. Itu mungkin kamu kena provokasi A, provokasi B. Mungkin karena dikuliahi Mario Teguh, mungkin karena dia nggak sadar masuk bawah sadarmu. Terus kamu bilang, wah pilihan saya apa? Entrepreneur. Enggak, itu bukan pilihanmu. Dipilihkan oleh lingkunganmu, oleh masyarakatmu, tapi kamu nggak sadar. Kenapa anak kecil-kecil itu lebih banyak dokter, pilot, apalagi polisi? Tapi di keluarga saya nggak senang polisi. Aja polisi lah. Iya, agak trauma sama polisi. Kecuali yang sedang tidur. Jadi enggak, kenapa sih kok sukanya dokter, pilot yang sejenis? Kok enggak ada yang besok kalau besar kayak bapak ya jadi tani? Itu kan enggak. Kenapa? Masyarakatmu ngajarin kalau cuma tani itu belum sukses. Sukses itu ya kalau kamu sudah jadi dokter, sudah jadi pilot, sudah jadi, bahkan guru aja dianggap masih setengah-setengah sukses. Tapi kalau sudah, ya kan, guru itu kan jarang loh, cita-cita guru itu tidak terlalu dahsyat. Tapi kalau kamu cita-cita jadi astronot itu kan, wah tinggi sekali ya. Astronot kan memang di atas. Pilot itu wah cita-citanya tinggi sekali. Ya, bermimpilah setinggi mungkin, kan gitu sejak kecil. Tapi seolah-olah kita disuruh bermimpi, padahal mimpimu itu disetir oleh masyarakatmu. Karena begitu kamu mimpi sendiri, kalau beda sama orang lain ya nanti diketawain. Kayak Foucault minggu lalu. Foucault kan cita-citanya kan aneh. Apa kemarin? Iya, Foucault ingin cita-cita jadi putri duyung, itu kan ya lucu. Besok kamu, saya ingin bercita-cita jadi pohon kelapa misalnya. Nggak ono cita-cita. Kamu dianggap nggak waras kan sama. Padahal mungkin cita-cita jadi pohon kelapa itu maksudnya manfaatnya mulai kulit kan bermanfaat semua. Maka saya ingin jadi pohon kelapa kan gitu.
Saya ingin cita-cita jadi pohon beringin, Pak. Wah, itu kan cita-cita. Tapi ya ndak unsum kan cita-cita kayak gitu. Cita-cita itu ya dokter, kiai, apa yang gitu-gitulah. Polisi, tentara, gitu kan. Oke, itu seolah-olah pilihanmu, tapi sebenarnya dipressure oleh lingkungan sekelilingmu. Hasil dominasi simbolik. Nah, dominasi simbolik itu pada puncaknya melahirkan doksa. Bukan dosa loh ya, ada beda. Kalau dosa itu kan dosa, kalau doksa itu, doksa adalah pandangan orang yang punya kuasa, pandangan ketua, pandangan pimpinan, pandangan orang yang punya otoritas yang dianggap benar oleh seluruh masyarakatnya. Itu doksa. Pancasila misalnya, itu kan dulu kita tidak ikut-ikut merumuskan. Kita tidak ikut bikin Undang-Undang Dasar 45. Tapi dirumuskan oleh beberapa orang dan pokoknya diklaim aja semua masyarakat Indonesia pasti setuju Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu namanya doksa. Jadi sifatnya dia tidak dikritisi detail. Pokoknya itu karena dari pimpinan, dari yang punya otoritas, pasti benar. Contoh doksa hari ini itu misalnya kerja Jokowi, ya kan? Pokoknya nggak usah mikir macam-macam, kita saatnya kerja. Nah, itu kan nggak dipikir kritis. Opo iya sih kita ujuk-ujuk kerja? Saya sih mau Pak kerja, tapi kerja apa Pak? Saya tidak punya kerjaan kok disuruh kerja. Yang harus dilakukan apa? Kerja yang gimana? Apa ujuk-ujuk orang, mbok mikir aja Pak dulu, jangan kesusu kerja, mikir dulu aja Pak. Karena kalau kerja kan itunya nggak dibahas, pokoknya kerja apik wis, bener. Karena orang harus kerja kan itu itu namanya doksa. Kayak zaman SBY dulu, lanjutkan. Loh apa nih yang dilanjutkan? Oh nggak ngapa-ngapain. Nggak jelas, tapi kan semua pendukung SBY setuju harus lanjutkan. Loh nggak jelas mau ngapain kok dilanjutkan. Ya kan, lebih cepat lebih baik. Loh apa nih yang lebih cepat lebih baik itu? Dalam hal apa, tentang apa yang lebih cepat lebih baik? Tapi bagi kita wis apik itu. Suara rakyat, suara. Nah, apa iyo? Tapi kan itu nggak dibahas. Dianggap ya wis memang itu yang bagus. Itu namanya doksa. Itu puncak dari dominasi simbolik. Kalau yang tadi dominasi itu kan nggak terlalu disadari. Kayak ini sudah sangat vulgar, sangat eksplisit dan diyakini orang secara terang-terangan. Itu namanya doksa. Jadi ini biasanya dimanfaatkan oleh para penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Kayak minggu lalu tak ceritain zaman Umayyah, teologi Jabariyah, bahwa segalanya berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah, jadi doksa. Jadi melakukan apa saja, ini dari Allah kok. Kadang-kadang agak nakal dikit, ya memang takdirnya Allah gini, mau gimana, kan gitu. Itu kan kayak zaman Umar ada maling mau dipukuli, loh saya jangan dipukuli, saya maling ini ditakdirkan oleh Allah loh. Yang mukuli saya berarti nggak ridho sama takdirnya Allah saya jadi maling. Iya kan, itu doksa. Ya Umar kan gak kehabisan akal. Dia puluh, saya mukuli juga takdirnya Allah ini kan. Emangnya maling dok yang nakdiri, mukuli kamu juga takdirnya Allah. Jadi ya jangan salah. Di sekelilingmu, jargon-jargon yang kamu yakini, prinsip-prinsip besar yang kamu ikuti, itu biasanya modelnya adalah doksa. Pacaran, no way. Kuliah, yes. Nah itu kan doksa itu mesti. Kamu tidak kritis, pokoknya itu kelihatan bagus, ayolah.
Kayak yang kamu tempel di motor-motor itu kan banyak kan itu yang ditempel-tempel di mana-mana itu biasanya jadi dosa. Jadi ditindas, dipaksa, dihegemoni, tapi nggak terasa. Itu dunia sosial. Kamu yang tiap hari teriak-teriak kebebasan, teriak-teriak revolusi, itu jangan-jangan juga hasil dari dominasi simbolik. Tinggal dilacak siapa otoritas yang kamu ikuti, komunitas sosial mana yang mempengaruhimu, orang siapa yang kamu anggap punya otoritas. Itu aja kuncinya. Doksa-doksa apa yang kamu anggap benar. Revolusi, ada lagi reformasi. Zaman dulu kan itu orang Indonesia zaman reformasi itu kalau diwawancara satu-satu, jangan-jangan reformasi itu apa sih? Ya pening kabeh mesti. Tapi reformasi zaman itu jadi doksa. Nah, kayak kamu yang demo teriak-teriak revolusi misalnya, revolusi sampai mati. Itu kalau dijargonkan, dibikin orasi enak. Tapi begitu dibahas, ayo kita pelan-pelan dibahas yang direvolusi apa, jalan revolusinya gimana, strateginya kayak gimana, yang mau digulingkan apa. Oh, itu mesti panjang, gak sih demo. Ya kan? Iya, gak jadi demo. Ya kayak Indonesia punya doksa di Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan bagi kita pokoknya benar plek, harus benar Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya mungkin harus benar, tapi kan kadang-kadang kita tidak mikir dulu, pokoknya ditelan dulu. Dan itu yang terjadi termasuk dengan orang yang anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi antara yang pro Pancasila dan anti Pancasila sebenarnya sama-sama menelan doksa. Jadi ada yang dia ikuti. Jangan salah, yang anti Pancasila, anti Indonesia itu sebenarnya dia hanya kiblatnya aja beda kemana, cuma itu aja. Yang dia telan apa, yang dia internalisasi apa, dengan modal tertentu dan habitus yang pas, dan terjunlah dia di arena itu, jadilah kelompok-kelompok, aliran-aliran yang sekarang kita lihat. Oke. Jadi ini bahan untuk kamu mengkritisi dirimu sendiri. Banyak doksa dalam hidupmu. Tidak cuma doksa sebenarnya, kalau kamu dosanya juga banyak. Ya. Maka bertobatlah dari dosa dan doksa. Nah, itu wasiatnya begitu. Oke. Nah, jalannya apa sih? Masuknya doksa, masuknya dominasi simbolik itu biasanya jalurnya lewat bahasa. Jadi hati-hati, makhluk paling penting di dunia filsafat postmodern adalah bahasa. Tidak ada satu filosof pun yang tidak ngomong tentang bahasa. Jadi dominasi simbolik tadi kalau di Pierre Bourdieu pakai jalur bahasa. Hidupmu ini kan sebenarnya diatur oleh bahasa. Kalau kayak katanya Heidegger dulu di eksistensialis, bahasa itu rumahnya eksistensi. Tidak ada yang bisa keluar dari bahasa. Di luar bahasa bukan kita sudah. Ya kan? Apa yang tidak ada bahasanya? Kamu mikir itu kan sebenarnya juga kategori-kategori bahasa kan. Misalnya mikir, malam ini habis hujan, nggak hujan lagi, jangan-jangan mau ada apa. Malam ini habis, itu kan kategori-kategori bahasa semua yang main. Kamu mikir itu pakai bahasa, kamu berefleksi pakai bahasa. Ungkapan verbal, non-verbalmu itu kan sebenarnya disadari apa enggak kan bahasa. Kalau saya gini, kamu bacanya lo garuk-garuk. Kalau saya gini, yang sana bacanya gatel. Kalau saya gini, bacanya stres. Kalau itu kan bahasa semua. Meskipun kamu membunyikannya beda-beda, itulah bahasa. Nggak ada yang di luar bahasa. Makanya katanya Gadamer, being that can be understood is language. Apapun ada, ya segala sesuatu berarti yang bisa dipahami itu namanya bahasa. Nah kalau yang nggak bisa dipahami Pak, berarti bukan bahasa dan dia bukan sesuatu. Kalau yang nggak bisa dipahami bukan sesuatu.
Loh banyak kan Pak yang gak bisa dipahami. Misalnya cinta, loh kamu bisa nyebut cinta kan ada bahasanya berarti, ya kan? Rindu, loh kan ada bahasanya. Enak itu kan gak bisa dijelaskan. Ya tapi kamu ngomong enak itu kan ada istilah untuk menyebut fakta, untuk menyebut fenomena. Ada bahasanya. Yang gak ada bahasanya itu yang apa ya, yang gak ada bahasanya gak ada. Kalau ada pertanyaan, sebutkan satu saja yang gak ada bahasanya, itu kamu sampai besok kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu jawabannya. Loh, iya kan? Lah yang sebutkan yang tidak ada bahasanya, karena begitu kamu nyebut itu kan ada bahasanya, gitu loh. Yang tidak ada bahasanya ya tidak bisa disebut, karena kalau kamu sebutkan dia ada bahasanya. Cuma nanti di biar burdut, hati-hati ya, jangan salah. Bahasa itu tidak netral loh, gitu loh. Bahasa yang kamu pakai itu tidak netral. Di balik bahasa terkandung tadi dominasi simbolik. Ada struktur kekuasaan yang bermain. Misalnya itu tak kasih contoh gampang, bahasa ilmiah. Oh, itu kan luar biasa bahasa ilmiah, tapi di balik bahasa ilmiah kan ada jebakan-jebakan dominasi. Kalau kamu mau ngapain, jangan, itu tidak ilmiah. Ngomong yang ilmiah dong kan gitu. Hantu-hantu Pak, saya tadi baru lihat hantu Pak. Tidak percaya aku. Tidak ilmiah, tidak masuk akal. Ngomongnya harus yang ilmiah dong. Itu kan jebakan-jebakan. Bahasanya mbok yang bagus, yang formal, jangan bahasa yang itu kan. Padahal intinya bahasa itu kan yang penting orang paham. Tapi kan di masyarakat nggak sekedar itu. Kalau ngomong sama orang tua yang tertib ya, kalau sama temennya sih nggak apa-apa. Itu kan ada dominasi simbolik di balik itu. Wah, ngomong tinggi sekali ya, ini bahasanya filsafat ini mesti. Nah, itu kan seolah-olah wis disebut bahasa filsafat itu jangan dibantah, itu filsafat kelas tinggi. Nggak nyampe kamu mikirnya, kan gitu. Oh, ini sufi ini, nggak ada orang nyampe ke sana. Wis jinut wah, itu wali ini dia. Bahasa wali itu ya kita memang nggak paham. Jangan suuzon nanti kualat. Nah ini ada dominasi simbolik. Kamu sama temenmu kan juga gitu kan. Waktu kamu ngomong di balik bahasamu itu sebenarnya kan ada, tidak terasa ada mungkin kamu ingin mendominasi temanmu atau temanmu yang ingin mendominasimu. Itu sebenarnya kan pertarungan mencari kebenaran. Di balik itu ada dominasi. Jadi ingin menang-menangan. Kadang-kadang kan kalau kamu ngomong sama temanmu kan, sini ngomong apa, sini ngomong, itu kan ingin salah satu menang, atau dua-duanya sebenarnya ingin menang. Hanya yang kapital, habitus dan arenanya lebih canggih, dia yang menang. Mentang-mentang kamu pernah ngaji filsafat, kebetulan kok arena ngobrolnya tentang filsafat, menanglah kamu karena kamu punya kapital hasil ngaji filsafat. Maka bahasa filsafatmu kamu jadikan modal untuk mendominasi temanmu secara simbolik. Kamu tidak ngerti, saya ngaji sendiri tadi malam datang. Kamu dengerin rekamannya, itu pun suaranya kan nggak jelas. Aku lebih jelas ngomongnya ini. Orang kan selalu begitu, ingin mendominasi. Jadi bahasa. Bahkan di masyarakat kadang-kadang bahasa itu mencerminkan kelas. Ya kan? Nek ngomongnya cengengesan itu pendidikannya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau ngomongnya kita, kami, ngomongnya gue, itu kelas-kelas. Nah, kan gitu di masyarakat. Ada levelnya. Kayak di Jawa itu loh, ada bahasa ngoko, bahasa kromo, ada bahasa kromo inggil. Itu kan level. Bahasa Indonesia sebenarnya juga gitu. Setiap bahasa juga begitu. Ada bahasa formal, bahasa non formal. Itu kan kayak anekdot mahasiswa ditanyai turis baru belajar bahasa Indonesia itu kan, apa sih bedanya iya sama yoi sama oke? Katanya kalau iya ini kelas tinggi, mahasiswa pokoknya ilmunya sudah S2 S3 lah itu. Kalau ditanya jawabnya ya. Nah kalau oke ini paling sampai SMP dia ngertinya, nggak terlalu tinggi karena nggak terlalu sopan. Kalau iya ini nggak pernah sekolah orangnya kan gitu. Jadi
Oh, jadi kalau iya itu untuk kelas tinggi ya? Yoi. Oke, jawabannya berarti mahasiswanya juga tidak pernah sekolah berarti. Oke, nah itu level bahasa namanya. Ada bahasa ilmiah, bahasa formal. Jadi bahasa di Pierre Bourdieu jadi jalan untuk mendominasi secara simbolik. Nah, ini yang banyak dikutip orang, karena di antara pikiran-pikirannya Bourdieu adalah Sociology of Education. Dalam cermatannya Bourdieu, ternyata di tengah masyarakat yang namanya pendidikan itu adalah proses untuk melanggengkan dominasi sosial. Ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah ilmu-ilmu untuk melanggengkan tadi dominasi-dominasi simbolik, kebenaran-kebenaran, nilai-nilai yang sudah dianggap mapan di tengah masyarakat. Itulah pendidikan. Jadi dunia sosial mereproduksi kebenarannya sendiri melalui pendidikan. Jadi jangan harap dari sini pendidikan formal itu bisa kritis. Kenapa? Karena dia ngomong dirinya sendiri. Dia punya tujuan melanggengkan kebenarannya sendiri. Jarang ada pendidikan di tengah masyarakat yang isinya meruntuhkan kebenarannya sendiri. Hampir semua tujuannya melanggengkan kebenarannya, dominasinya sendiri. Dan karena itu pendidikan sering-sering jadi alat untuk melanggengkan kelas. Jadi kelas di tengah masyarakat, karena nilai-nilai paling tinggi tetap dimiliki oleh kelompok yang punya kuasa makna. Ya biasanya ya kelas pemerintah, kelas elit, kelas bangsawan. Dia kan yang punya makna. Maka kebenaran tetap ada di mereka dan direpro terus menerus. Kenapa? Karena mereka inilah yang punya habitus, punya kapital, punya arena. Sementara yang tidak punya habitus, tidak punya kapital, tidak punya arena, begitu masuk ke dunia pendidikan yang semacam ini, dia pasti terpental atau kalah. Kalah posisi sudah. Kapital dimiliki mereka semua yang punya dominasi simbolik. Arena jadi ajangnya mereka setiap hari. Habitusnya sudah klop dengan yang model gitu ya, jadilah jalan. Sementara yang bawah yang pontang-panting. Itu kasus kurikulum 2013. Yang nggak ngerti apa-apa bingung. Mereka nggak punya kapital, habitusnya juga belum sesuai, arenanya juga tergolong baru. Beda sama yang di kelas menengah ke atas, sekolah-sekolah unggulan, sekolah-sekolah yang di Jakarta. Persis kayak UN. Ujian nasional itu untuk sekolah tertentu dahsyat. Tapi sekolah-sekolah tertentu yang lain, biasanya sekolah-sekolah level bawah yang isinya murid-murid buangan karena nilainya jelek, itu semakin terpuruk dia. Kenapa? Habitus kapital arenanya nggak nyambung sama mereka. Itu yang terjadi kalau pakai perspektifnya Bourdieu. Ya setiap horizon sosial kan punya arena, punya habitus, punya kapital sendiri. Sementara yang merumuskan kurikulum, yang merumuskan muatan-muatan pendidikan itu kan kelompok yang juga punya arena, punya habitus, punya kapital sendiri. Ya, jadilah dunia pendidikan jaraknya jauh. Ada yang bisa menang olimpiade matematika, ada yang matematika nggak ngerti sama sekali. Kenapa? Ya karena itu tadi. Jadi dosis yang sama dikasihkan untuk arena dan habitus yang berbeda, padahal kapitalnya beda. Itu yang terjadi di dunia pendidikan kita hari ini. Jadi problemnya bukan kok apakah kurikulumnya tidak mutu atau
sudah mutu tapi penelitiannya kurang menyeluruh. Bahkan bila perlu, mungkin kurikulum itu mungkin tidak satu, sesuaikan konteksnya dengan target yang sama tapi modifikasi yang berbeda-beda. Karena ya tiap daerah kan macam-macam gayanya, modalnya, kapitalnya, dan arenanya. Itu pendidikan. Kalau sekolah di tempat saya yang di kampung, zaman dulu listrik aja belum masuk. Kalau hujan banjir, kok tiba-tiba ada komputerisasi? Itu kan buat apa komputernya, wong di sana listriknya belum masuk. Sudah tuh, ada lagi yang komputer nggak punya, tiba-tiba dapat edaran internetisasi. Loh, bingung mana ya? Pakai apa internetannya? Kalau ethernetisasi tidak apa-apa, ethernet lah. Kalau internet pakai jalur apa? Ya kan, modem tidak punya, komputer tidak punya, disuruh internetan. Ya walau alam bisawab. Ya kan, kenapa? Nggak melihat modal, nggak lihat kapital, nggak lihat arena. Kenapa yang jalan itu? Untuk melanggengkan dominasi simbolik. Dengan struktur yang sama, kebenarannya selalu direproduksi terus. Itu yang bikin, misalnya kalian lihat, ini ya ada orang sudah kaya, pinter, cakep-cakep. Kenapa? Modal, kapital, habitus, dan arenanya pas. Sementara tetangganya sudah melarat, jelek, miskin, bodoh. Kenapa? Dia hidup di arena yang salah, dengan modal yang tidak punya dan habitus yang nggak pas. Itu yang bikin kesenjangan. Nah itu maka harus ada perubahan sosial. Oke, termasuk pelajaran moral. Bagi Bourdieu, pelajaran moral itu nggak ada gunanya diceramahkan. Pelajaran moral yang paling dahsyat adalah membangun komunitas sosial yang bermoral, bukan menceramahkan moralitas. Kenapa sekarang pemerintah rusak, rakyatnya juga rusak? Karena orang kan menginternalisasi lingkungan sekelilingnya. Lah kok enak pemerintah korupsi, aku kok tidak kebagian. Ada kesempatan ya tak korupsi juga gitu. Internalisasi dari sekelilingnya. Gurunya males ya jangan salahkan kalau mahasiswanya males. Kenapa? Yo dia menyerap yang dari sekelilingnya. Ini loh agama Islam ini gimana sih? Tiap hari diceramai perdamaian kok masih ngamuan. Loh komunitasnya tiap hari juga isinya ngamuk. Maka cara berpikirnya juga ngamuk. Jadi pelajaran moral tidak penting ceramah, tidak penting khutbah. Yang penting apa? Bangun struktur, bangun komunitas, bangun arena yang bermoral. Maka otomatis isinya akan melahirkan habitus moral dan akan muncul kapital-kapital moralitas. Selama ini nggak jalan, nggak ada gunanya bikin pelatihan deradikalisasi, bikin pelatihan kayak gitu kan banyak. Kalau cuma pelatihan nggak bermanfaat. Bangun komunitas yang anti radikalisme, bangun struktur sosial yang anti ngamuk, yang antinya itu akan jalan sendiri. Itu kritiknya Bourdieu, karena dia melihat pelajaran agama itu loh isinya ceramah terus tentang moral. Padahal dalam sejarah yang paling banyak bikin tragedi kemanusiaan itu agama. Itu kan gak nyambung. Antara Islam itu rahmatan lil alamin, tapi yang paling sering jadi berita kerusakan itu ya Islam. Jadi antara yang diceramahkan dengan yang dijalankan beda. Padahal bahasa yang dijalankan itu kalau di Bourdieu kan berarti praksis. Kalau itu praksis ada hubungannya dengan kapital dan arena. Kalau arenanya tidak mendukung, tidak akan lahir Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau kapitalnya nggak cukup juga tidak akan lahir. Tidak akan muncul habitus-habitus yang rahmatan lil alamin. Itu yang sering luput dari perhatian orang.
Sekedar diceramahkan, meskipun berbusa-busa pakai jamaah, pakai apa, ndak akan jalan. Ya kan? Kalau pagi itu kan itu rentetan itu kan ada mamah, ada jamaah, ada ya. Oke, kadang-kadang tadi pagi ada pertanyaan yang banyak malah dimarahi. Mama, saya mau tanya, suami saya itu selingkuh. Salahnya sendiri, ibu. Kok sampai suaminya selingkuh itu gimana? Malah dimarahi. Harusnya kan dilayani yang baik istrinya biar nggak selingkuh. Ya, ada orang tanya malah dimarahi. Dengan gaya ceramah, dengan gaya kayak gini akan susah melahirkan manusia-manusia yang bermoral. Akan lebih mudah kalau kita bangun arena yang memungkinkan lahirnya kapital-kapital dan habitus yang bermoral. Mau bermoral gimana? Tiap hari nonton TV isinya gitu-gitu, keluar ke jalan isinya gitu-gitu, masuk ke mall isinya gitu-gitu. Berat ujiannya. Mau bikin bermoral susah, karena strukturnya tidak mendukung arenanya. Kapitalnya mengarah ke situ semua. Modal yang kamu punya kan arahnya menjauh dari moralitas semua. HP, wah isinya mesti gitu. Ayo HP-mu isinya kan paling, kalau nggak hal-hal yang nggak ada gunanya, mesti hal-hal yang iya. Jadi berat, kapitalmu buat situ semua. Ke kampus, kamu semangat di kampus itu kan kalau pas dosennya nggak datang terus ngobrol bareng teman-teman di depan kelas, kan itu aja. Begitu dosennya datang masuk kelas sudah males wes. Strukturnya tidak mendukung, baik di kiri maupun di kanan. Maka katanya Bourdieu, ndaklah pengajaran moral, mending dibangun arena yang bagus sehingga lahir habitus yang bagus dengan modal yang bagus. Oke. Nah, terus di masyarakat juga hasil dari dominasi simbolik tadi biasanya ada dua hal. Yang pertama distinction, yang kedua resisten. Ini teori kelas. Ini yang tadi bukunya masterpiece-nya Bourdieu. Dari habitus, modal, dan arena akan melahirkan kelas sosial tertentu. Ada kelas tinggi, ada kelas rendah, dalam tanda petik. Nah, kelas tinggi biasanya membedakan dirinya dengan kelas rendah dengan distinction. Jadi distinction itu menunjukkan kelasnya dengan membedakan diri dari kelas yang lebih rendah. Misalnya HP harus merek terbaru. Masa anak gaul kok HP-nya jelek? Itu kan HP-mu itu adalah distinction, membedakanmu dari anak-anak lain yang cupu, yang rambutnya klimis, yang HP-nya Nokia sak botol itu besarnya, yang kayak gitu kan. Itu distinctionmu. Merek motor, kemudian pakaian, itu kan distinction. Caramu membedakan dari kelompok bawah. Kebalikannya, kelas bawah ketika dia ingin membedakan dengan kelas atas itu tidak distinction, tapi pakai namanya resisten. Resisten itu ya perlawanan. Yang lain berlomba-lomba pakai motor terbaru, pakai mobil terbaru. Dia lebih suka pakai Vespa jelek, itu pun dikelawer-kelaweri dengan sampah-sampah. Itu kan ada yang motor kayak gitu. Itu namanya resisten. Jadi orang-orang waduh saingan motor tiap tahun ganti, dia cukup dengan pitung yang lama itu, terus malah dikasih sampah-sampah. Kalau jalan kelonang-kelonang, nah itu namanya resisten. Yang lain pakai rebutan pakai HP terbaru, kamu cukup pakai HP lama, tidak apa-apa. Begitu yang lain jajar, sini Samsung, sini pakai smartphone, sini pakai, kamu pakai merek jadul Sony Ericsson. Nggak ada sekarang ya Sony Ericsson. Nah, pokoknya gayanya seperti itu, namanya resisten. Yang lain sibuk kita belajar filsafat kontemporer, hermeneutik, boleh kamu ndak, saya belajar gadolojo aja kejawen. Itu resisten. Ya kan, ya saya baru baca kitab gadolojo itu kemarin kan, karena judulnya bagus. Filsafat, bukan filsafat, balsafat
gadoloco. Gadoloco itu kalau diterjemahkan harafiah adalah alat kelaminnya laki-laki. Oh. Tapi isinya seru. Itu resistennya Jawa zaman dulu ketika Islam mulai datang menghegemoni, mendominasi secara simbolik. Dia bikin resistensi gadoloco, darmo gandul itu. Itu strategi membedakan diri dari mayoritas. Jadi yang lain podo pakai jin elit-elit, kamu pakai sarung. Itu resisten namanya. Janjane kelasmu rendah, tapi biar dilihat orang sekalian dibedain. Terus kamu pakai sarung. Karena kalau sama-sama pakai celana, nggak ada orang lihat kamu. Yang lain jauh lebih cakep. Nah, kalau kamu pakai sarung, meskipun jelek kan semua lihat kamu. Oh, pakai sarung, kan gitu. Sementara yang kalau kelas tinggi membedakannya pakai yang dahsyat-dahsyat, yang lain pakai celana, dia pakai jubah, pakai surban, pakai itu. Itu kelas tinggi, namanya distingsi. Membedakan diri. Ini orang awam semua. Ini loh yang gus, yang kiai, terus pakailah serban. Itu namanya distingsi. Oke, jadi ini strategi masyarakat untuk menegaskan statusnya di tengah arena kehidupannya. Ya, distingsi dan resistensi itu ya sesuai karakternya sendiri-sendiri, sesuai gayanya masing-masing. Membedakan diri di tengah masyarakatnya. Itu kan kamu. Kalau aku ndak kayak gini. Itu kalau yang ngomong gini orang kelas tinggi biasanya disebut distingsi. Kalau yang ngomong gini orang kelas rendah disebut resistensi. Orang kelas rendah itu berarti orang yang di luar mainstream, orang yang didominasi secara simbolik. Sementara yang mendominasi itu yang distingsi. Jadi bedanya di situ. Yang satu punya kuasa makna, yang satu dikuasai. Karena dia dikuasai, maka dia melawan. Lahirlah resistensi. Dosennya bilang, awas ya, kalau nggak masuk 75% nggak boleh ikut ujian. Nah, terus kamu resisten. Saya nggak masuk pak, 100% pak. Nah, itu namanya resisten. Sementara yang mahasiswa baik, anak soleh, saya masuk 110% pak. Itu namanya distingsi, membedakan. Yang satu nggak mau masuk sama sekali, yang satu kemantepan masuk LWHK. Yang satu distingsi, yang satu resistensi. Ini strategi sosial sebenarnya. Kamu tinggal dilirik aja teman-teman sekelilingmu, dia pakai strategi apa. Biasanya untuk hal-hal yang dia lemah, dia melakukan resistensi. Yang tidak bisa internetan, alah internetan, orang ditakok ke malaikat. Itu resistensi. Jadi karena dia nggak mampu, dia lemah, dia punya strategi sendiri untuk melawan, gitu loh. Tidak penting. Yang tidak punya pacar, dia resisten. Pacar itu ganggu aja kuliah, nggak usah punya pacar, bikin itu. Oke, sementara yang merasa punya pacar, dia ambil distingsi. Malam minggu pamit dulu ya, tungguin kosku. Itu dia bikin distingsi, bikin beda. Oke, itu distinction. Ini nanti ada bukunya khusus kalau di Burdo. Nah, distingsi, resistensi, dari situlah nanti terjadi perubahan sosial. Kalau nggak ada distingsi, nggak ada resistensi, ya kehidupan ini flat. Tapi kan ada orang yang melawan, dan ada orang yang ingin membedakan diri, mengelitkan diri, mengkhususkan diri. Dari situ ada dinamika sosial. Lahir gesekan-gesekan, lahir pergantian-pergantian, lahir perubahan-perubahan di dalam satu arena. Jadi nanti teorinya panjang kalau yang tentang perubahan sosial. Nah, perubahan itu terjadi dalam bentuk distingsi dan resistensi. Polanya adalah persaingan. Jadi hidup itu sebenarnya memang persaingan, musabakoh. Jadi gesekan, perlombaan, kamu sadari apa enggak? Kadang-kadang yang punya ini nggak sadar, tapi sebenarnya kita terlibat dalam perlombaan. Karena ini perlombaan dan persaingan, maka ada faktor yang penting, yaitu strategi.
Nah, strategi ini kamu mau apa tidak mau, sadar atau tidak sadar, sebenarnya setiap orang ngambil strategi sendiri-sendiri. Kelompok yang berkuasa biasanya ngambil strategi tertentu biar kekuasaannya langgeng. Kelompok yang tidak punya kuasa biasanya ngambil strategi tertentu untuk menggulingkan kekuasaan. Ini alami, sudah normal di dunia sosial. Yang dihegemoni pingin keluar dari penindasan, yang menghegemoni pingin melanggengkan penindasan itu. Keluar dari penindasan, ya akhirnya dia pingin balik menindas. Nah, mau kemana lagi? Secara umum katanya Bourdieu ada beberapa jenis strategi untuk melanggengkan kekuasaan. Yang pertama, strategi investasi biologis. Itu kalau di Bourdieu isinya dua, strategi kesuburan dan strategi pencegahan. Misalnya dulu di Indonesia ada KB, 2 anak cukup, itu strategi pencegahan. Atau Islam menyarankan punya anak lah sebanyak-banyaknya, itu strategi kesuburan. Ini sebenarnya strategi juga untuk dominasi simbolik. Loh, kalau orang Islam hanya punya anak 2, nanti jumlahnya lama-lama kalah sama orang Kristen. Ayo punya anak sebanyak-banyaknya. Nah, itu strategi kesuburan untuk dominasi simbolik. Oh, ini di kelas kita ini banyak orang Maduranya, ini kelas kita Maduranya banyak. Nah, ini harus bikin strategi biar selalu banyak dan mendominasi. Nah, adik kelas kita besok bawa sini lagi semua. Itu strategi kesuburan. Atau strategi pencegahan. Jangan sampai masuk kelas ini anak Madura ya. Yang di kelas ini elit-elit aja, yang Madura misalnya. Nah, itu strategi pencegahan. Itu namanya strategi investasi biologis. Di negara-negara tertentu, strategi kesuburan yang dijalankan, karena mungkin jumlah penduduknya sedikit, khawatir nanti lama-lama habis. Sementara rakyatnya malas punya anak banyak-banyak. Jadi sementara di negara yang sudah banyak masyarakatnya, kalau bisa ya jangan punya anak. Seandainya punya anak maksimal 2 sajalah. Dulu 2 anak cukup, sekarang 2 anak lebih baik. Ya itu sebenarnya sama-sama strategi investasi biologis. Ini dalam rangka ini tadi, dominasi simbolik. Yang kita yang karena kita sudah mayoritas, wah ini enaknya untuk biar tetap bisa dominan, wah, kita suruh semuanya punya anak banyak biar kita mayoritas terus. Nah, sementara jangan banyak-banyak lemah, nanti malah susah. Dikit aja tapi yang berkualitas. Oh, kalau gitu ganti strateginya pencegahan. Itu pokoknya strategi sosial pasti jalan. Yang kedua, strategi suksesi. Ini biasanya strategi suksesi ini strategi penghematan demi anak cucu, atau itu dalam konteks ekonomi. Kalau dalam konteks budaya, strategi sukses itu gimana caranya anak turunnya bisa mewarisi kapital-kapital budaya yang dimiliki. Kalau dalang ya kalau bisa anaknya juga dalang lah. Kalau guru ya anaknya kalau bisa juga guru lah, biar status keluarganya nggak merosot ke bawah misalnya. Jangan sampai bapaknya menteri kok anaknya tani, itu kan nggak nyambung. Nah, itu perlu strategi suksesi. Maka dulu Pak Harto anaknya disuruh bisnis semua. Ini strategi suksesi. Kalau nanti nggak jadi presiden kan tetap kaya, nggak masalah nggak jadi presiden. Nah, itu strategi suksesif. Mikir nantinya harus gimana. Itu strategi sosial. Kalian kuliah mungkin mikir kerjaan, itu kan sebenarnya mikir besok harus gimana, besok mau gimana. Itu strategi suksesi. Yang ketiga, strategi edukasi. Strategi edukasi ini melahirkan aktor-aktor baru. Mereka yang mendominasi melahirkan aktor-aktor untuk mempertahankan dominasinya. Mereka yang kalah, yang resisten, melahirkan aktor-aktor baru untuk melakukan resistensi.
sama-sama bikin kader. Apakah di dalam parlemen, apa di luar parlemen, sama-sama nyari kader, bikin LK, bikin pendidikan. Kalau nyangkut organisasi kan mesti ada itu kan, latihan kader. Itu sebenarnya strategi edukasi untuk melanggengkan ini tadi, dominasi simbolik. Kalau nggak di kader, jangan-jangan merusak yang sudah mapan. Yang tadi dominan jadi kalah kalau tidak dilakukan kaderisasi. Terus strategi investasi ekonomi. Nah ini kalau investasi ekonomi biasanya ya kapitalnya diperbanyak biar dominasinya berlanjut. Dan yang terakhir investasi simbolik. Ini hubungannya dengan legitimasi, pengakuan, status. Itu investasi simbolik. Gimana caranya biar anaknya juga dihormati seperti bapaknya yang kiai. Itu investasi simbolik. Anakku tidak bisa berdoa, tapi kan dia alumni Jogja, UIN. Nah, jadi meskipun tidak kiai, tapi dia kayak kiai. Itu investasi simbolik. Status, ijazah, apalagi gelar. Itu strategi investasi simbolik. Meskipun gelarmu cuma SAG apa, ST apa, tidak masalah, itu investasi. Di tengah masyarakat itu modal. Meskipun tidak ngerti apa-apa, yang penting sarjana filsafat. Nah, kan itu sudah modal. Sarjana teknik, nah itu sudah modal. Sarjana ekonomi, meskipun secara ekonomi kembang-kembis, tapi kan SE, sarjana ekonomi, tidak masalah gitu. Meskipun kalau disuruh ngimami grogi, yang penting sarjana agama. Wah, SAG, sarjana syariah, SOS. Wah, sarjana agak gimana gitu, SAG. Oke, jadi strategi dalam hidup kita pasti ini bukan proses yang secara sadar sengaja dirancang kalau di Bordeaux. Ini otomatis. Ini jalan sendiri meskipun tidak dirancang. Yang dulu bikin KB mungkin nggak bilang mari kita bikin strategi pencegahan, nggak. Ini untuk target-target, untuk arena-arena dan kepentingan dominan. Ini sebenarnya otomatis jalan sendiri. Oke, terakhir estetis. Ini distinction untuk selera estetik. Selera sekarang, taste. Yang menarik dari Bourdieu adalah kalau bagi kita selera itu kan subjektif. Ya suka-suka orang lah. Ada yang suka dangdut, ada yang suka rock, ada yang suka blues, ada yang blues. Kamu ngerti nggak bedanya jazz, blues, rock? Nggak ngerti ya? Kamu ngertinya kan paling dangdut sama sama pop, beda wis. Padahal pop itu sebenarnya bukan genre. Pop itu ngomong tentang apa ya? Ke pop, makanya namanya pop. Pop itu kan kayak gelembung itu pop. Jadi nggak ada lagu pop yang long lasting. Jadi di jangka waktu tertentu mesti bosan kamu mendengarnya. Lama-lama bosan. Nah itu makanya terus disebut lagu pop. Jadi kalau genre itu biasanya ada rock, ada blues, ada kayak gitulah. Oke, nah ada yang suka dangdut di sini. Yo kelihatan lah wajahnya. Itu kalau katanya Bourdieu bukan urusan mana lebih enak, mana tidak enak, tapi urusan internalisasi tadi. Yang bikin kamu suka dangdut itu masyarakat, bukan itu kan kemauan subjektif saya, Pak. Enggak. Atau ini kan objektif, Pak, memang bagus. Enggak. Masyarakatmu yang bikin itu. Kamu silahkan ditelusuri, kenapa sih kok kamu suka dangdut? Mungkin kamu hidup di kampung dulu, tiap hari denger lagu dangdut, tetanggamu nyetel dangdut, bapakmu nyetel dangdut. Kalau ada orang punya hajat, yo musiknya juga dangdut, pagi, siang, sore. Akhirnya dangdut itu nempel di telingamu dan enak akhirnya. Meskipun orang lainnya gak suka dangdut, aduh musik kok keriting gitu, misalnya, enggak. Karena dia mungkin tidak mengalami hal yang sama.
Zaman saya kecil di kampung dulu, kalau ada acara apa saja, musiknya pasti itu qasidah Nasidaria. Pokoknya jenis-jenis itulah. Loh, itu mau tidak suka itu tidak bisa, karena begitu hari ini dengar musik kayak gitu, mesti wah, terbayang dulu ya waktu kecil, teringat dulu ya waktu di rumah, waktu di kampung. Ini otomatis. Dan itu yang terjadi di selera seni apapun, tidak cuma musik. Jadi sebenarnya yang bikin kamu suka atau tidak suka sesuatu itu masyarakatmu, lingkungan sekelilingmu. Ada yang ngefans sama tempe, pokoknya tempe adalah lauk yang paling enak di dunia ini misalnya. Loh, itu bisa kamu telusuri dari sejarah hidupmu. Mungkin karena sejak kecil dulu ono ya tempe. Gimana lagi? Coba aja kamu telusuri. Ada yang suka ayam mungkin karena ya bapaknya punya peternakan ayam, tiap hari gampang dapat ayam. Lama-lama lidahmu, perutmu dan tubuhmu sangat enjoy dengan ayam, maka kamu sukalah ayam. Dan itu yang terjadi dengan taste, selera. Nah, cuma kalau Bourdieu dalam kehidupan kita sehari, taste itu ada dua, ada legitimate taste dan popular taste. Ini secara sosial, kalau tadi kan secara individual. Legitimate taste itu selera yang formal, dipelajari di sekolah-sekolah estetika. Oh, ini gambar indah, itu gambar tidak indah, ini musik yang merdu, ini musik tidak merdu. Itu yang diajarkan di sekolah-sekolah seni, di kelas-kelas musik. Itu namanya legitimate taste. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Selera tinggi orang menyebutnya. Tapi ada popular taste, selera rendah. Selera rendah itu maksudnya ya wis yang kita geluti sehari-hari ini loh. Dia berkembang secara alamiah dalam kehidupan kita. Dia ada hubungannya dengan hidup kita sehari-hari. Mungkin kamu kenal musik jazz hanya dari kelas, hanya ketika kamu belajar musik hanya. Itu tidak alami. Yang lebih alami tadi yang kamu suka dangdut dari masyarakatmu. Itu popular taste. Mungkin karena kamu ingin dianggap ngerti seni, wah jazz ini luar biasa secara teoritis, padahal janjane ya ora penak. Tapi kamu ingin dianggap ngerti seni terus ke sana. Sementara dangdut kamu, dangdut itu musik kampung, itu tidak enak. Tapi begitu ada kan dangdut, kamu nggak sadar goyang sendiri, ya kan? Nah, itu bedanya. Kalau film di situ tak contohkan. Film misalnya, itu film, saya bingung milih film apa, tak pilih filmnya Garin sama Riri Reza. Ada apa dengan cinta dengan opera Jawa. Coba nonton film opera Jawa kalau bingung iki karepe opo filmnya. Nonton ada apa dengan cinta, kamu ikut ketawa-ketawa, ikut nangis, ikut seneng. Tapi begitu nonton filmnya Garin Nugroho, tapi begitu selesai nonton, kamu ditanya orang, film opera Jawa itu melambangkan estetika, panjang lebar, seolah indah luar biasa. Itu teorinya, legitimate taste-nya. Tapi kamu lebih senang sebenarnya nonton ada apa dengan cinta. Itu jadi kadang-kadang seni formal, seni populer di masyarakat modelnya kayak gitu. Kayak kamu nonton konser musik seriosa dengan nonton konser musik dangdut. Kamu nonton seriosa mesti wah, itu nggak boleh gerak, nggak boleh bersuara, mendengarkan khusyuk itu. Mungkin sambil ngantuk. Dan begitu kamu nulis resensinya luar biasa musiknya, dan padahal kamu tidak enjoy sama sekali. Tapi begitu konser dangdut, nggak resensi-resensinan, ayo joget bareng. Selesailah, indahlah musik itu. Itu bedanya popular taste sama legitimate taste. Jadi yang satu kamu nikmati karena dia hidupmu sehari-hari, yang satu teori. Saya pernah nonton pertunjukan seriosa konser di Singapura. Kebetulan pas di sana ada yang ngajak, ayo sekali-sekali nonton, ayo mumpung gratis. Astagfirullah, ngantuk. Gak enak bedanya iki nyanyi apa nangis.
Kan ngantuk. Coba kamu nonton konser dangdut, mana ngantuknya? Kamu ngantuk ya kesenggol ketendang sama orang joget kamu. Ya kan? Popularitas. Sama kayak nonton teater sama nonton ketoprak, nonton ludruk, itu bedanya kan di situ. Kamu nonton teater, kalimat-kalimatnya luar biasa, padahal kamu tidak terlalu paham. Ya kan? Dahsyat. Tapi kalau ludruk pating celomot, pating celebung, tapi ya kamu menikmati, enjoy. Itu popularitas sama legitimitas. Justru yang hidup di tengah masyarakat itu popularitas. Itulah yang hasil internalisasi setiap orang. Ya mungkin jazz indah di tempat kelahirannya, seriosa indah di tempat kelahirannya, teater indah di tempat kelahirannya, atau orang yang sejak kecil di tengah masyarakatnya memang dunianya dunia teater. Jadi itu tentang estetika. Nanti pokoknya porosnya teorinya Bourdieu itu ada pada tadi, habitus, kapital, sama arena. Apapun yang ada dalam dirimu, kamu dibentuk oleh masyarakatmu, meskipun nanti pada akhirnya kamu juga membentuk masyarakat dengan eksternalisasimu. Oleh karena itu, menurut catatan saya, kontribusi besar dari Bourdieu adalah bahwa kebenaran itu sifatnya selalu relasional. Ini sebenarnya pinjem dari Weber. Jadi tidak ada kebenaran subjektif murni, tidak ada kebenaran objektif murni. Kebenaran itu selalu sifatnya dialektis. Bahasa lainnya relasional. Ini kan keluar dari jebakan subjektivisme banyak tokoh-tokoh posmo atau objektivisme banyak tokoh-tokoh modern. Modern kan cenderung objektif, Karl Marx, Hegel, Immanuel Kant, dan kawan-kawan itu kan objektif semua pikiran-pikirannya. Yang posmo kemarin beberapa sangat subjektif, kayak Derrida minggu lalu. Nah, biar Bourdieu pengen cari terobosan, ndak. Hidup ini tidak objektif saja, tidak subjektif saja, tapi dialektis kok. Jadi ada dialektika. Kita menyerap dari dunia sosial di sekeliling kita, dan hasil serapan ini akan kita ekspresikan sesuai versi kita. Itulah eksternalisasi. Jadi internalisasi eksternal dan eksternalisasi internal. Polanya ya kayak tadi, di arena tertentu dengan modal yang kita miliki sesuai dengan habitus yang ada pada diri kita. Dari situ lahir praksis sosial. Dan itulah terus kita sebagai manusia postmodern. Pas jam 10. Silakan kalau ada yang mau tanya. Sengaja biar ada yang tanya, sejak kemarin tak lewat itu. Ya. Seakan-akan kalau ngikutin pola pikirnya kita dipaksa beraksi. Kalau sudah modalnya lengkap, arenanya tepat dan habitusnya ya sesuai, seakan-akan dipaksa melakukan sebuah aksi. Dan aksi itu bisa terpola dua. Kalau nggak konsisten ya fiksi kayaknya. Diksi itu ngikutin dominasi tadi, kekuasaan itu, atau resistensi itu menolak yang menanamkan nilai-nilai tadi. Nah kayaknya sama orang-orang yang apatis atau apalagi oportunis itu nggak ngaruh itu Pak. Kadang yang kali negara udahlah, misalkan gini, teman-teman mahasiswa demo ya, saya sebagai mahasiswa melihat mereka
Ya saya sendiri diamatin kayaknya, tapi saya bukan berarti setuju pemerintah. Saya nggak setuju sama demo sekaligus dia setuju pemerintah yang ingin premium gitu Pak. Oke. Yang kedua, itu tentang namanya. Ini Pierre Bourdieu atau Pierre Félix Bourdieu? Ya, lengkapnya Pierre Félix Bourdieu. Tapi populernya Pierre Bourdieu. Semua bukunya tidak ada Félix-nya. Yang pertama, apatisme adalah sejenis resistensi. Jadi apatisme itu kan pokoknya mau diapa-apake sing menurut aku sing penting ini iki. Itu kan apatis. Jadi semuanya ndak mungkin gini, ndak mungkin gitu. Pokoknya itu sejenis resistensi. Kalau oportunisme itu kan orang yang memanfaatkan situasi untuk nyari kesenangannya sendiri, keuntungannya sendiri. Jadi dia tidak berpretensi untuk merubah realitas. Yang penting dia ngambil keuntungan dari realitas. Itu kan oportunisme. Jadi kalau oportunisme termasuk jenis distingsi, jenis orang yang pro. Sementara apatisme itu jenis kontra, jenis orang yang resisten. Dua-duanya sama, butuh kapital, butuh habitus, butuh arena yang pas. Kamu mau apatis tapi arenanya keliru, tidak akan lahir apatisme. Habitusmu tidak pas juga tidak akan lahir habitusme. Tidak punya kapital, tidak punya, misalnya kapital budaya kamu tidak punya wawasan. Kapital ekonomi mau demo nggak punya uang beli spanduk. Kapital itu kan termasuk kapital, tidak akan melahirkan resistensi. Habitusmu juga gitu. Ternyata kamu tidak punya perilaku apatis, perilaku pemberontak itu kamu tidak bisa. Jadi maunya berontak malah hasilnya salaman, ketawa-ketawa, rukun. Habitusmu nggak mengizinkan kamu untuk itu, nggak terbiasa. Ada beberapa mahasiswa itu kan maksain diri untuk bisa demo, padahal bukan jiwanya. Dia tidak punya habitus itu. Itu siksaan luar biasa loh. Ya kan, sama kayak kamu nggak gaul, maksain diri untuk gaul. Itu kan bukan habitusmu tapi mau paksa. Akhirnya kan kalau bikin postingan, bikin status itu digaul-gaulkan, malah jadi wagu. Yang demo juga gitu. Kan ada itu kan beberapa yang demo. Kemarin teman-teman yang pakai cadar, pakai jubah itu kan demo, tapi ya tidak biasa. Kalau kamu demo kan memang sudah habitusmu. Tidak brutal aja sudah kelihatan brutal. Sudah darah dagingmu. Nah itu berarti habitusmu pas. Dan kamu punya modal untuk itu. Punya modal, misalnya modal fisik, suaramu luar biasa bikin orang sebel. Demo kan butuh itu. Terus kemudian punya modal budaya, kemampuanmu orasi, punya modal sosial, kamu punya relasi banyak, jadi demonya banyak. Ya kan? Nggak punya modal sosial juga nggak bisa resisten dengan demo kan? Kamu demo, dulu ada saya lihat pas BBM itu ada demo isinya 5 orang di depan gedung Kepatihan. Loh itu demo 5 orang lah, kamu cuma dianggap orang ngamen loh. Cuma 5 orang bikin teatrikal lagi. Nah, kenapa tidak punya modal sosial? Berarti harus punya demo itu yang banyak modal sosial yang luar biasa. Itu berarti kapital. Dan arenanya juga harus pas. Arena apatisme, arena oportunisme itu kan arena. Arenanya nggak pas pun ya nggak nyambung. Betul. Jadi itu, Mas. Ada lagi? Alhamdulillah. Saya kira sudah ya. Minggu depan kita lebih ekstrim lagi ketemu yang Brodiat. Kalau Bourdieu masih mengakui realitas sosial, kalau minggu depan yang Brodiat sama sekali tidak percaya dengan realitas sosial. Karena bagi dia yang berjalan adalah hiperrealitas. Oke, ketemu minggu depan insya Allah. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.